Selamat sore semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di bab 6 teori produksi. Ya. Nah, sebelumnya saya mungkin sedikit menjelaskan bahwa yang namanya ekonomi manajerial itu adalah penggunaan teori-teori ekonomi yang pernah saudara pelajari pada saat saudara mengambil di teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Nah, teori-teori ekonomi tersebut harus bisa diterapkan di manajemen perusahaan. Maka muncullah mata kuliah yang namanya ekonomi manajerial. Nah, hari ini, sore ini kita akan membahas tentang teori produksi. Sebagian materi ini telah pernah saudara peroleh di teori ekonomi makro dan mikro. Ya. Nah, kita mulai saja. Nah, dalam suatu organisasi, untuk bisa menghasilkan suatu barang, maka dibutuhkan yang namanya input. Input bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa tanah, bisa berupa modal, dan macam-macam ya. Ini input yang kita butuhkan dalam kita bekerja menghasilkan produk. Nah, input sendiri ada yang sifatnya fix, ada yang variabel. Nah, sebagai contoh yang namanya tenaga kerja. Ketika kita menggunakan tenaga kerja, maka ada biaya yang sifatnya fix, ada biaya yang sifatnya variabel. Yang fix contohnya adalah gaji, sementara upah buruh itu adalah sifatnya variabel. Jadi kalau yang namanya fix dia tidak akan berubah selama jangka waktu tertentu meskipun jumlah produksinya naik atau turun. Sementara variabel itu dia akan naik seiring dengan peningkatan jumlah output yang akan dihasilkan. Dalam jangka pendek pasti ada salah satu biaya yang sifatnya fix. Sebagai contoh gaji pegawai negeri, gaji karyawan, gaji manajer itu dalam satu tempo, satu tahun biasanya tidak berubah. Namun in the long run, dalam jangka panjang, semua input sifatnya adalah variabel. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan dua input untuk menghasilkan proses produksi? Bisa kita lihat dari grafik ini. Di sini key output merupakan fungsi dari labor dan kapital. Katakanlah labor tenaga kerja yang kita pergunakan, sementara K adalah mesin, misalnya modal dalam bentuk mesin. Di sini kita lihat berbagai kombinasi output yang dapat dihasilkan melalui input tenaga kerja dan mesin yang kita gunakan. Dari sini mungkin kita lihat kalau misalnya tenaga kerja yang kita pergunakan 5 orang dan mesin yang kita pergunakan 5, ternyata diperoleh output yang maksimum yaitu 42. Nah, secara grafis kita bisa membuat dalam bentuk gambar discrete. Di sini terlihat yang paling besar produksinya adalah 42, di mana 42 ini menggunakan 5 mesin dan menggunakan 5 tenaga kerja. Nah, secara continuous kita buat gambar yang lebih diperhalus bagaimana kita menghasilkan dengan dua input tersebut menghasilkan output yang terbesar. Nah, fungsi produksi sebagian sudah saudara peroleh di teori makro yang namanya total produksi, marginal product, average product, tentu saudara sudah terima. Nah, yang dimaksud dengan marginal product adalah berapa output bertambah seiring dengan penambahan jumlah input. Nah, sementara elastisitas berbicara tentang sensitivitas perubahan output sebagai akibat adanya perubahan input. Mari kita lihat contoh perhitungan. Di sini ada satu variabel input, namanya tenaga kerja, jumlah karyawan. Dan ada variabel output, ya, output yang dihasilkan. Kalau satu tenaga kerja menghasilkan 3, 2 menghasilkan 8, maka marginal produknya itu adalah kita pergunakan rumus sebelumnya, delta TP dibagi delta L, maka 8 dikurangi 3 dibagi 2 kurangi 1, maka diperoleh angka 5. Sementara angka 4 diperoleh dari 12 kurangi 8 dibagi 3 minus 2. Itu adalah marginal produknya. Sementara average produknya diperoleh dari jumlah output yang dihasilkan dibagi dengan input. Sebagai contoh, APL 4 ini diperoleh dari 12 output dibagi dengan input 3 tenaga kerja yang kita pergunakan. Nah, kemudian kita lihat elastisitas. Elastisitasnya menggunakan rumus ini,
marginal produk dibagi average product. Nah, kita lihat marginal produknya 4 dibagi average produknya 4, berarti ketemu angka 1. Semakin tinggi angka elastisitas menunjukkan semakin tinggi sensitivitas perubahan input akan berdampak pada perubahan output. Nah, kemudian secara grafis, tadi kita bisa buat gambar seperti ini, secara grafis yang sifatnya diskrit. Nah, di sini kalau diperhalus akan menjadi seperti ini. Nah, kapan law of diminishing return terjadi? Law of diminishing terjadi apabila MPL-nya mulai menurun. Nah, di sini di titik G terjadi law of diminishing return. Mungkin saudara ingat apa itu law of diminishing return, di mana kalau saudara menambah input, maka nanti outputnya mengalami pertambahan, tetapi pertambahannya semakin kecil. Nah, secara sederhana law of diminishing return itu kepuasan kita itu semakin berkurang dengan bertingginya kita mengkonsumsi. Ya, kalau saya minum 1 botol Coca-Cola, saya sangat puas. Tapi kalau saya minum 10 Coca-Cola, mungkin saya sudah muntah ketika minum yang botol keempat atau botol kelima. Itu yang terjadi, law of diminishing return. Nah, law of diminishing return terjadi di titik di aksen terus sampai ke bawah. Nah, kemudian dari sini, kapan output akan menjadi maksimum? Nah, waktu saudara belajar di teori ekonomi makro, di sini terlihat bahwa output akan maksimum bila mana MPL-nya sama dengan 0. Nah, di sini ketika MPL 0, maka output menjadi maksimum. Nah, bila gambar ini kita bagi menjadi 3, ya, state 1, state 2, dan state 3. Nah, sekarang gambar ini saya cut dari 2,5 sampai 4,5. Jadi kita ambil di state 2 labor-nya. Kita akan bandingkan dengan marginal cost-nya, karena ini kita baru berbicara tentang marginal product. Nah, bagaimana dengan marginal cost-nya dari penggunaan input-input itu? Nah, ini rumusnya marginal cost sama dengan delta TC dibagi delta L. Kapan penggunaan input itu akan menjadi optimal? Bila mana marginal product itu sama dengan marginal cost. Nah, kita lihat. Tadi di kuadran 2 ini, dari 2,5 sampai 3,5 ini, state 2 labor ini, saya pindahkan ke tabel ini. Nah, ini berbagai kombinasi menggunakan labor 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. MPL-nya berapa? Saya pindahkan. Katakanlah harganya barang bisa kita jual dengan $10. Berarti ketika kita menghasilkan produk 4 MPL, berarti 4 kalikan 10, saya memperoleh pendapatan 40. Nah, marginalnya kita lihat law of diminishing return terjadi, di sini semakin lama semakin kecil. Nah, kemudian katakanlah biaya tenaga kerjanya sama, tetap konstan 20. Maka output akan optimal dengan sumber daya input yang sama, maka kita akan peroleh ketika marginal product sama dengan marginal cost. Kapan itu terjadi? Bila kita menggunakan tenaga kerja 3,5, yaitu marginal produknya 20, marginal cost-nya 20. Namun masalahnya kan SDM tidak bisa dibagi separuh kan ya. Berarti pilihan kita ada di titik 3 atau ada di titik 4. Tentu pilihan kita adalah di tenaga kerja 3, karena di sini marginal produk pendapatan kita itu masih lebih besar dibanding cost. Sementara kalau kita milih 4 orang, ini terlihat cost kita lebih kecil dibanding pendapatan kita. Oke, ini secara grafis kita bisa buat seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, saudara juga pernah belajar. Tadi kalau satu input, bagaimana kalau kita menggunakan 2 input? Nah, saudara pernah belajar yang namanya isoquant. Isoquant adalah kombinasi 2 input yang dapat menghasilkan output yang sama. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada berbagai macam kombinasi 2 input yang menghasilkan output-output. Contohnya, untuk menghasilkan 12 output, saya bisa menggunakan tenaga kerjanya 6 dengan kapital 1, atau saya menggunakan tenaga kerja 3 dengan kapital 1, atau tenaga kerjanya 1 dengan kapital mesinnya 4. Jadi ini isoquant dengan berbagai sumber kombinasi input,
akan menghasilkan output yang sama. Tentu dari sini kita lihat, ternyata untuk menghasilkan produk terbesar ada beberapa kriteria, misalnya kita pergunakan 6 labor dan 5 tenaga kerja di titik sini. Nah, semakin tinggi ini menunjukkan output yang kita hasilkan semakin besar. Nah, di sini economic region-nya terjadi bila mana yang berpotongan dengan garis ini, ya. Di sini dikatakan kita lebih optimal di titik yang ini ketimbang di titik yang lainnya untuk menghasilkan produk sebanyak 40 unit. Nah, kemudian saudara juga pernah diperkenalkan istilah marginal rate substitusi. Nah, artinya apa? Substitusi. Jadi kalau kita tidak pakai mesin, berapa SDM yang akan kita pakai? Atau sebaliknya, SDM-nya kita kurangi, mesinnya kita tambah. Nah, rumusnya adalah delta K kapital dibagi delta L. Kenapa diberi tanda minus? Karena ini bicara tentang substitusi, sehingga slope-nya adalah negatif. Nah, di sini kita lihat, untuk menghasilkan 12 unit barang, maka kita bisa menggunakan kombinasi di titik N atau di titik R. Nah, katakanlah kalau kita menggunakan titik N, maka di sini kita menggunakan 4 mesin dan 1 tenaga kerja. Sementara kalau di R, kita menggunakan labornya bertambah 1 sebanyak 2, mesinnya cukup 1,5. Nah, ini berapa substitusinya? Marginal rate substitusinya berapa? Maka kita lihat dari sini, delta Y-nya dari 4 dikurangi 1,5 menjadi 2,5. Kita kasih tanda minus karena berkurang dari 4 kurangi 1,5. Kemudian tenaga kerja bertambah. Dari semula 1 sekarang menjadi 2. Berarti ada tambahan 1 unit. Berarti marginal rate substitusi dari N ke R adalah 2,5. Oke? Nah, kemudian juga ada yang namanya substitusi sempurna. Artinya, saya tidak menggunakan mesin, saya bisa menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Atau sebaliknya, saya pergunakan tenaga kerja, saya tidak perlu pergunakan mesin, terutama di industri rokok, di mana industri rokok kita bisa menggunakan SKM, sigaret kretek mesin, atau SKT, sigaret kretek tangan. Nah, di sini kita lihat, untuk menghasilkan unit produksi yang berada di garis warna yang saya ada di kursor ini, saya bisa menggunakan 6 mesin saja tanpa tenaga kerja, atau 12 tenaga kerja tanpa menggunakan mesin. Ini yang disebut substitusi sempurna. Jadi antar input bisa diganti secara sempurna. Nah, terus bagaimana dengan perfect complement? Nah, di sini beda. Untuk menghasilkan output yang naik dari gambar warna biru yang pertama ini ke titik C, ini tidak cukup bila kita hanya menambah salah satu input. Sebagai contohnya begini, saya ingin memindahkan dari titik sini ke titik C. Kalau saya cuma meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, sementara modalnya tetap 2, mesinnya tetap 2, apa yang terjadi? Jumlah outputnya tetap sama, berada di kisaran ini semua. Sebaliknya, saya tidak tambah tenaga kerja, ya 1 orang saja, mesinnya saya tambah. Juga tidak meningkatkan produksi. Artinya apa? Saya bisa meningkatkan produksi apabila kapital mesin dan labor tenaga kerjanya saya tambah berbarengan. Dari sini saya mau meningkatkan ke titik C, maka semula tenaga kerjanya 1 harus bertambah jadi 2. Mesinnya yang semulanya 2 harus bertambah menjadi 2 lagi, menjadi 4 mesin. Barulah output kita meningkat. Ini yang disebut komplement sempurna, ya. Nah, dari sini kita akan bicara tentang isu cost. Ini juga sudah pernah saudara peroleh ketika di mata kuliah teori ekonomi makro, di mana isu cost didefinisikan sebagai dengan biaya yang sama, kita dengan kombinasi berbagai macam kombinasi input, kita akan memperoleh biaya yang sama. Nah, katakanlah rumusnya di sini, C itu adalah budget perusahaan, sementara wage itu adalah upahnya, L jumlah tenaga kerja,
R itu jumlah biaya mesin yang kita pergunakan, terkait cost of capital kita pinjam di bank, sementara K itu biaya modal untuk membeli mesin-mesin tersebut. Nah, ini di sini budget kita untuk menjalankan suatu produksi ini terdiri dari penggunaan tenaga kerja ditambah modal untuk membeli mesin. Nah, mari kita lihat dari gambar sini. Pada awalnya, kalau budget perusahaan Rp100, kemudian upahnya Rp10, dan cost of capitalnya juga Rp10, maka dengan menggunakan rumus tadi, C sama dengan WL plus RK, maka kalau kita menggunakan full modal, apa yang terjadi? Kalau kita menggunakan full modal, tadi biaya upahnya sekitar, biaya modalnya sekitar 10, maka yang terjadi adalah 100 dibagi 10. Saya bisa membeli 10 mesin untuk memproduksi dengan jumlah yang sama. Sementara kalau kita menggunakan tenaga kerja dengan upah $10, maka total cost 100 dibagi 10, maka kita bisa menggunakan 10 tenaga kerja. Oke? Nah, di sini kita bisa membuat garis. Nah, di sini berbagai sumber daya, berbagai kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Terus bagaimana kalau budget perusahaan mengalami peningkatan? Nah, kalau budget perusahaan mengalami peningkatan, katakanlah menjadi 140, sementara sumber daya inputnya, upah dan biaya modalnya tetap 10, apa yang terjadi? Berarti kita bisa menggunakan mesin lebih banyak, tenaga kerja juga lebih banyak. Nah, contoh di sini. Kalau saya menggunakan mesin saja dengan budget 140, sementara biaya modalnya tetap 10, berarti saya bisa pakai 14 mesin. Didapat dari 140 dibagi 10 sama dengan 14 mesin. Atau sebaliknya, kalau saya pergunakan tenaga kerja manusia semua, berarti 140 dibagi 10, saya bisa dapat 14 tenaga kerja. Jadi, semula yang AB, sekarang berubah menjadi A aksen, B aksen, seiring dengan kenaikan budget perusahaan. Nah, terus bagaimana kalau budgetnya turun? Nah, tentu kalau budget perusahaan itu turun, kita lihat. Kalau misalnya turunnya di 80, maka otomatis budget perusahaan yang turun 80 akan berdampak pada penggunaan mesin dan tenaga kerja yang juga berkurang. Nah, ini kita lihat dari semula AB menjadi A aksen, B aksen. Itu adalah perubahan dari total budget C-nya yang kita lihat di sini berubah jadi 140, 180 atau 80 ya. Terus bagaimana? Kalau budgetnya tetap tetapi salah satu inputnya berubah harganya. Contoh upah karyawannya turun dari semula 10 menjadi 5. Nah, kalau kita menggunakan semua tenaga kerja, berarti semula kita yang menggunakan 10 tenaga kerja didapat 100 bagi 10, sekarang akan bertambah. Karena upahnya murah, maka 100 bagi 5 saya bisa menggunakan 20 tenaga kerja. Sementara mesinnya tetap 10, saya bisa tetap menggunakan 10 mesin. Berarti semula grafik yang AB ini akan berubah A, B, bintang. Bila mana inputnya yang berubah. Jadi biaya inputnya yang berubah. Itu yang disebut sebagai ISO cost. Nah, kalau kita menggabungkan antara ISO quant dan ISO cost, maka di sini kita akan mencari titik optimal dari penggunaan input yang menghasilkan output yang sama. Sebagai contoh di sini, ini adalah ISO quant 10 unit, artinya di sini ada berbagai kombinasi yang mampu menghasilkan 10 unit barang, yaitu di titik H, di titik E, dan di titik G. Akan tetapi, bila kita gabungkan dengan ISO cost, maka yang paling optimal dengan budget yang terbatas tadi, maka yang paling optimal adalah ketika kita memproduksi di titik E. Di sini adalah perpotongan antara ISO quant dan ISO quant berwarna biru dan ISO cost berwarna hitam. Dan ada di titik potongan titik E, di mana kita menggunakan 5 tenaga kerja dan 5 modal. Oke? Nah, terus bagaimana
Kalau tadi seandainya terjadi perubahan input, ya. Pada awalnya tadi kan cost-nya di soal sebelumnya ini adalah upah 10, biaya modalnya juga 10. Maka kita berada pada titik A dan titik B. Oke, semula kita titik optimal untuk menghasilkan 10 unit barang ada di titik E. Kemudian tadi diceritakan bahwa biaya tenaga kerjanya turun menjadi 5 dolar. Karena dia menjadi turun 5 dolar, berarti jumlah tenaga kerjanya akan kita pergunakan semakin besar, yaitu 100 bagi 5 sebesar 20 unit. Maka semula dari garis AB menjadi A, B, bintang. Berarti kurva isokuannya tidak lagi di 10 unit, yang paling optimal adalah di 14 unit. Yaitu ketika kita memproduksi di titik N dengan labor 10 dan tenaga mesin 5. Namun masalahnya, kalau kita memproduksi kebutuhan di masyarakat cuma 10, tetapi Anda memproduksi 14 unit, apa yang terjadi? Berarti supply lebih besar daripada demand. Artinya jumlah produksi barangnya lebih besar daripada permintaan akan berdampak pada harga yang turun. Tentu perusahaan akan menjaga hal ini supaya tidak terjadi penurunan harga barang. Maka apa yang dilakukan perusahaan? Maka yang dilakukan perusahaan adalah mengembalikan outputnya sesuai dengan permintaan pasar. Jadi bukan 14 unit, tapi menjadi kembali ke 10 unit. Namun dampaknya apa? Semula garis A, B bintang, kita geser ke bawah. Maka dia akan menjadi A bintang, B aksen. Maka titik optimal sekarang bukan lagi berada di titik E, namun di titik R. Untuk menghasilkan 10 unit barang, saya bukan lagi menggunakan 5 tenaga kerja dan 5 mesin, tapi karena upahnya turun, maka saya akan prioritaskan penggunaan tenaga kerja dari 5 saya naikkan menjadi 8. Sementara mesinnya bisa sebagian saya jual, jadi kita kurangi 2, sekarang kita memiliki 3 mesin. Sehingga titik optimal yang terbaru adalah di titik N. Oke, gitu. Nah, sekarang kita melihat ada bagaimana fungsi produksi dalam kaitannya dengan fungsi perubahan dari input tersebut. Bagaimana perubahan output sebagai perubahan input. Nah, di sini ada yang namanya kalau lambda dari Q sama dengan H, maka dikatakan constant return to scale. Kalau lambdanya lebih besar dari H, dikatakan increasing. Kalau lambda lebih kurang dari H, itu dikatakan decreasing return to scale. Nah, apa maksudnya? Nah, ini pada saat ini, constant return scale. Di sini kita menggunakan 3 tenaga kerja dan 3 mesin. Kemudian, ketika kita menaikkan 2 kali lipat jumlah inputnya, berarti tenaga kerjanya jadi 6, mesinnya juga jadi 6, apa yang terjadi? Outputnya juga naik 2 kali lipat. Jadi, dalam posisi constant return scale, input yang naik 2 kali lipat, ini inputnya naik 2 kali lipat, akan berdampak pada peningkatan output juga 2 kali lipat. Oke, itu namanya constant return to scale. Lazimnya akan seperti ini, harapan kita akan seperti ini. Kalau input kita naikkan 2 kali lipat, maka outputnya tentu juga akan naik 2 kali lipat. Itu sangat logis. Nah, namun kadangkala ada yang terjadi. Inputnya kita naikkan 2 kali lipat. Nah, di sini. Bentar, ini kursornya di mana? Nah, ini inputnya kita naikkan 2 kali lipat. Ternyata outputnya bisa melonjak 3 kali lipat. Kok bisa ya? Nah, increasing return to scale itu terjadi bila mana adanya spesialisasi. Karena orang semakin spesialisasi, maka dia bisa memperoleh skala ekonomis sehingga dengan input yang sama, dia menghasilkan produk yang lebih banyak daripada peningkatan jumlah input. Namun juga ada kemungkinan inputnya, labornya kita tambah 2 kali lipat, namun outputnya malah tidak naik proporsional 2 kali lipat, tapi cuma naik 1,5 kali lipat. Nah, tentu hal ini merugikan perusahaan. Kenapa bisa terjadi decreasing return to scale? Karena dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berarti
perusahaan memiliki keterbatasan untuk mengelola sumber daya manusia yang sekarang jumlahnya jauh lebih besar. Oke. Itu terkait dengan return to scale. Nah, kemudian terkait dengan fungsi produksi, ada orang namanya Cobb Douglas juga mengembangkan fungsi produksi, di mana fungsi Cobb Douglas adalah jumlah produksi sama dengan A kalikan kapital pangkat A labor pangkat B. Kalau kita logaritma naturalkan, maka logaritma natural Q sama dengan logaritma natural A tambah A kalikan logaritma natural K tambah B kalikan logaritma natural L. Nah, itu fungsi Cobb Douglas. Apabila A ditambah B sama dengan 1, maka ini akan merujuk pada constant return to scale. Sementara apabila A ditambah B lebih besar daripada 1, maka dia akan merujuk pada increasing return to scale. Apabila A ditambah B kurang dari 1, maka yang terjadi adalah decreasing return to scale. Itu ya, terkait dengan fungsi Cobb Douglas dan hubungannya dengan return to scale. Nah, terkait karena kita hari ini berbicara teori produksi, bagaimana cara kita meningkatkan produksi? Tentu yang kita perlukan adalah produk innovation dalam rangka meningkatkan produk kita. Apakah innovation itu sama dengan namanya temuan baru? Apakah invention sama dengan innovation? Beda ya. Kalau invention, temuan baru itu dari semula tidak ada lampu menjadi ada lampu yang dilakukan oleh James Watt. Kemudian sementara inovasi, dari lampu dulu yang lampu pijar warna kuning, hari ini berubah menjadi lampu LED yang hemat energi. Nah, itu yang kita sebut produk innovation. Nah, kemudian untuk meningkatkan produk dan daya saing global, selain ada inovasi produk bukan hal-hal yang besar, tetapi peningkatan-peningkatan kecil, itu dapat dikatakan inovasi. Selain inovasi produk, ada yang namanya inovasi proses. Nah, inovasi proses bagaimana proses untuk menghasilkan suatu barang itu kita inovasi sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam menghasilkan produk kita. Kemudian berikutnya adalah produk cycle model. Produk cycle model ini menggunakan yang namanya produk life cycle, di mana saudara masih ingat mungkin produk life cycle ada yang namanya introduction, growth, mature, decline. Tentu harapannya ketika perusahaan sudah pada tahap mature, dewasa, jangan sampai dia decline. Nah, sebelum dia decline, maka dilakukan peremajaan sehingga dia kembali ke atas. Itu cara kita meningkatkan daya saing. Terus berikutnya adalah just in time. Nah, just in time sendiri pertama kali dikembangkan di Toyota. Di Toyota waktu itu menggunakan apa? Just in time. Artinya apa? Sumber daya input yang dibutuhkan itu tidak perlu kita simpan. Tetapi kita bangun interkoneksi antara perusahaan dengan supplier kita. Dalam kasus Toyota sebagai contoh, Toyota mau menghasilkan 100 mobil. Berarti dia membutuhkan 4 ban. Maka sebelum jam 8 pagi, ban-ban dari Bridgestone ataupun Dunlop itu akan datang ke Toyota. Nah, harapannya apa ketika melakukan just in time? Berarti Toyota tidak perlu membangun gudang. Karena yang namanya gudang itu adalah cost. Di dalam gudang itu saudara harus mendirikan gudang, saudara harus mendirikan listrik, saudara harus mendirikan tenaga kerja. Itu cost-nya besar. Nah, daripada saya mendirikan gudang, lebih baik saya membangun sistem terintegrasi dengan menggunakan internet antara perusahaan kita dengan perusahaan supplier. Nah, apa yang dilakukan Toyota? Di satu sisi bisa menekan cost, namun pada saat yang sama diperoleh hal positif lainnya. Apa itu? Peningkatan kualitas. Kenapa kok bisa meningkatkan kualitas? Karena ketika Bridgestone datangkan ban sekitar 400 ban untuk menghasilkan 100 mobil, Bridgestone mendatangkan 400 ban. Pagi itu jam 7 juga akan dilakukan inspeksi oleh petugas Toyota. Di mana kalau ditemukan ban yang alurnya tidak bagus atau rusak, itu akan langsung dikembalikan. Jadi just in time. Selain menekan biaya,
dia juga pada satu sisi meningkatkan kualitas. Itu keuntungan dari penerapan just in time. Namun, hati-hati ketika saudara dalam bisnis menerapkan just in time, saudara harus tahu ada syarat-syaratnya. Apa itu? Infrastrukturnya harus bagus. Jadi jangan sampai saudara jam 8 produksi, jam 7 berharap barang-barang dari supplier masuk, tetapi karena jalannya berlobang, kemudian truknya mau yang ngirim asnya patah, berarti truknya tidak sampai ke pabrik Anda. Tentu hari itu Anda tidak bisa berproduksi. Sehingga saya mengatakan just in time, hati-hati. Ada syarat untuk pelaksanaannya, yaitu infrastrukturnya harus baik. Oke? Terus berikutnya kita masuk pada just competitive benchmarking. Apa itu? Dalam rangka kita meningkatkan daya saing produk-produk kita, maka kita harus membenchmark. Membenchmark itu mencari praktik terbaik, ya. Bisa dalam industri yang sama, bisa dalam industri berbeda. Maksudnya apa? Kalau kita mencari praktik terbaik, tidak perlu kita harus fokus pada industri kita. Sebagai contoh, Ubaya. Ubaya ingin mencari satpam, ya, mencari satpam. Yang satpam yang bagus itu gimana sih? Tentu benchmark kita adalah perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan sekuritas yang sudah diterima di bank. Karena seperti kita ketahui, yang namanya satpam bank itu semua relatif sopan-sopan dan mereka walaupun badannya gede, ketika Anda datang, mereka bukakan pintu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mbak, Mas, seperti itu. Nah, itu yang akan kita benchmark bagaimana petugas satpam di industri perbankan. Sementara kalau saya mencari cleaning service terbaik, tentu saya akan mencari model cleaning service-nya hotel-hotel, di mana standar kebersihan di hotel itu sangat baik. Nah, berikutnya terkait dengan dalam rangka kita menghasilkan yang namanya produk-produk yang berdaya saing, biasanya kita juga sekarang dengan penggunaan teknologi, kita bisa membangun melalui namanya CAD, Computer Aided Design, yang dipergunakan untuk mendesain menggunakan komputer untuk membantu desain produk kita, dan computer aided manufacturing sehingga proses produksi kita dikontrol, dirancang, dijalankan oleh komputer semua sehingga meminimalkan yang namanya kerusakan dan defect. Baik, berarti hari ini pertemuan kita sudah selesai. Nah, silakan saudara pelajari. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi email. Selamat belajar semuanya. Terima kasih, selamat sore.